Penentuan lolos 16 besar Liga Champions. Saling tuntut, kini Prestiani mau tuntut Vinicius dan Mbappe. Keamanan Piala Dunia 2026 terancam. Michael Carrick berikan dampak nyata. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Keamanan Piala Dunia 2026 terancam. Jelang FIFA World Cup 2026, dua negara tuan rumah masih menghadapi tantangan di luar lapangan. Amerika Serikat berada dalam tensi geopolitik dengan Iran, sementara Meksiko bergulat dengan isu keamanan domestik. Stabilitas dan kesiapan tuan rumah kini menjadi sorotan utama menjelang turnamen. Penentuan lolos 16 besar. Leg kedua babak playoff 16 besar Liga Champions mulai digelar dini hari nanti. Berikut jadwal pertandingan selengkapnya. Ada Atletico Madrid versus Club Brugge. Kedua tim punya kans lolos sama sebab di pertemuan pertama mereka bermain imbang. Newcastle United versus Karabakh. The Magpies sudah menginjak satu kaki ke 16 besar. Bayer Leverkusen versus Olympiakos. Di Wexham diunggulkan lolos ke babak selanjutnya. Yang terakhir, Inter Milan versus Bodo Glimt. Wakil Serie A itu tumbang 3-1 dan sekarang mengusung misi comeback demi tiket ke 16 besar. Inter keluhkan rumput stadion. Pelatih Bodo Glimt Kjetil Knutsen masa bodoh dengan keluhan Inter Milan terkait kondisi lapangan stadion milik timnya saat bertanding di Liga Champions pekan lalu. Ia memilih fokus pada hal lain. Bodo Glimt hanya butuh hasil imbang atau kalah dengan selisih 1 gol saja untuk lolos ke 16 besar. Penentuan nasib ke babak 16 besar di Riyadh Air Metropolitano. Laga leg kedua playoff Liga Champions antara Atletico dan Club Brugge diprediksi akan menjadi salah satu pertandingan paling sengit pekan ini. Atletico Madrid memiliki rekor kandang yang sangat impresif di kompetisi Eropa. Sementara Club Brugge tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan kembalinya ketajaman Alexander Sørloth dan dukungan penuh publik Madrid, Atletico diunggulkan untuk memenangi laga ini secara tipis. Prestiani mau tuntut Vinicius dan Mbappe. Gianluca Prestiani mau menuntut Vinicius Junior dan Kylian Mbappe usai mendapat sanksi dari UEFA. Pemain Benfica itu mengajukan pengaduan pencemaran nama baik. Gianluca Prestiani dengan tegas membantah dirinya menghina Vinicius secara rasial. Faktor kunci dari tuntutan balik Prestiani yakni keputusan final UEFA. Apabila hasil investigasi menyebut dirinya tidak bersalah, maka langkah hukum menuntut Vinicius dan Mbappe bisa dilakukan. Vini makin oke. Performa Vinicius Junior menunjukkan lonjakan signifikan. Di bawah arahan Xabi Alonso, ia mencatatkan 6 gol dari 27 pertandingan. Namun bersama Alvaro Arbeloa, jumlah gol yang sama berhasil dicapai hanya dalam 9 pertandingan. Perubahan ini menegaskan dampak sistem dan kepercayaan pelatih terhadap potensi pemain. Vinicius kini tampil sebagai pemain yang benar-benar mengubah jalannya permainan. Loftus-Cheek resmi absen panjang. Gelandang AC Milan Ruben Loftus-Cheek harus menepi dari lapangan hijau untuk sementara waktu setelah menjalani operasi patah tulang rahang yang ia derita dalam laga melawan Parma. Milan merilis pernyataan bahwa operasi Loftus-Cheek berjalan lancar. Pemulihannya diperkirakan memakan waktu 8 pekan atau 2 bulan.
Pelatih Timnas Curaçao mundur usai lolos Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Curaçao Dick Advocaat mundur dari jabatannya kurang dari 4 bulan jelang Piala Dunia 2026. Padahal ia berjasa besar membawa negeri kecil di Karibia itu lolos ke pentas akbar 4 tahunan tersebut. Timnas Curaçao sudah mengumumkan perpisahan itu. Pria 78 tahun asal Belanda itu cabut karena alasan pribadi, yakni untuk merawat putrinya yang memiliki gangguan kesehatan. Michael Carrick berikan dampak nyata. Di bawah arahan Michael Carrick, Manchester United menunjukkan kebangkitan signifikan. Dalam 6 pertandingan sebagai pelatih, Carrick mencatatkan 5 kemenangan dan 1 hasil imbang. Stabilitas pertahanan terlihat jelas dengan 3 clean sheet atau 50% dari total laga. Secara ofensif, United telah mencetak 12 gol, sementara lini belakang hanya kebobolan 6 gol. Keseimbangan permainan mulai terbentuk. Manchester United benar-benar kembali bersaing. Sesko paling produktif dalam gol non-penalti. Tidak ada pemain yang mencetak lebih banyak gol non-penalti di Liga Premier Inggris sepanjang tahun 2026 selain Benjamin Sesko dengan total 5 gol. Menariknya, 3 dari gol tersebut dicetak sebagai pemain pengganti hanya dalam 4 pertandingan terakhir, menegaskan dampaknya dari bangku cadangan. Baik sebagai starter maupun cadangan, yang terpenting adalah membantu tim setiap kali saya dimainkan, ujar Sesko. Entah 5 menit atau 90 menit, saya harus selalu siap memberikan yang terbaik. Performa apik Senne Lammens bikin fans MU terpana. Manchester United berhasil melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Everton dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini nyatanya tak bisa lepas dari peran Senne Lammens di bawah Mister Gawang Setan Merah. Di sepanjang laga, kiper asal Belgia tersebut tercatat berhasil melakukan 4 penyelamatan gemilang. Kehebatannya di bawah Mister Gawang lantas membuat Lammens mendapatkan banyak pujian. Carragher prediksi MU bakal amankan tiket Liga Champion. Legenda Liverpool Jamie Carragher memprediksi Manchester United akan lolos ke Liga Champion musim depan dan sulit untuk dihentikan. Pada laga terakhir, The Red Devils berhasil meraih kemenangan atas Everton dengan skor tipis 1-0. Dengan hasil ini, MU semakin kokoh di posisi keempat klasemen sementara Premier League dengan koleksi 48 poin. Victor Gyökeres yang menjawab keraguan. Arsenal kembali menegaskan dominasinya atas Tottenham Hotspur. Sorotan utama laga ini tertuju pada Victor Gyökeres. Penyerang asal Swedia itu menjawab keraguan yang selama ini menggiringnya dengan penampilan paling menentukan sejak berseragam Arsenal. Dengan ruang dan kepercayaan, ia menunjukkan kekuatan, insting, dan determinasi yang membuat perbedaan. Permainan mental Guardiola bisa jadi petaka untuk Arsenal. Perburuan gelar Premier League kembali memanas setelah Manchester City meraih kemenangan penting atas Newcastle United. Hasil tersebut memangkas jarak dengan pemuncak klasemen dan menjaga tekanan terhadap pesaing utama mereka, Arsenal. Gary Neville menyinggung selebrasi yang dilakukan Haaland dan Guardiola setelah laga. Menurutnya, itu bukan kejadian biasa, melainkan bagian dari permainan psikologis dalam perebutan gelar. Torino resmi pecat Baroni. Torino resmi memutus hubungan kerja dengan Marco Baroni sebagai pelatih kepala mereka. Dalam sebuah pernyataan resmi, Torino menyampaikan rasa terima kasih kepada Baroni atas dedikasi dan kerja kerasnya selama ini, serta berharap yang terbaik untuk masa depannya.
Namun keputusan tegas ini diambil demi mengubah nasib tim. Apa yang terjadi dengan Christian Pulisic? Christian Pulisic memasuki 2026 dengan situasi yang tidak ideal. Bintang AC Milan itu belum mencetak 1 gol pun di Serie A sepanjang tahun ini. Situasi ini kontras dengan performanya di paruh pertama musim. Gol terakhir Pulisic tercipta pada 28 Desember 2025. Saat itu yang membantu Milan menang 3-0 atas Verona. Mandeknya produktivitas Pulisic menjadi salah satu faktor yang tak bisa diabaikan. Juventus mulai hubungi agen David De Gea. Juventus dikabarkan sudah melakukan kontak dengan agen yang mewakili kiper Fiorentina David De Gea yang jadi kandidat pengganti Michele Di Gregorio di musim panas. Potensi Juve untuk merekrut De Gea bisa terbuka lebar jika Fiorentina gagal lolos dari jeratan degradasi. Namun Juve harus menebusnya karena kiper berusia 35 tahun itu masih terikat kontrak hingga 2028 mendatang. Orlando City dekati Antoine Griezmann. Orlando City dilaporkan sedang dalam pembicaraan untuk merekrut gelandang serang Atletico Madrid, Antoine Griezmann. Mantan kapten timnas Prancis tersebut telah lama tertarik dengan Major League Soccer dan klub Florida tersebut berupaya merekrutnya sebelum jendela transfer utama ditutup pada 26 Maret. Jamal Musiala target masuk skuad Jerman di Maret. Jamal Musiala telah pulih dari cedera patah tulang fibula yang ia alami. Ia pun secara perlahan kembali menunjukkan penampilannya yang cukup mengesankan di atas lapangan pertandingan. Musiala mengungkapkan ambisinya untuk mendapat panggilan membela timnas Jerman pada jeda internasional Maret 2026 mendatang. Ia pun meyakini bahwa dirinya masih memiliki peluang untuk bermain di Piala Dunia 2026 jika tampil apik di level klub. Ronaldo tetaplah GOAT meski tak punya trofi Piala Dunia. Pelatih timnas Portugal Roberto Martinez menilai status pemain terbaik sepanjang masa tetap disandang oleh Cristiano Ronaldo terlepas dari sang mega bintang memenangkan Piala Dunia atau tidak. Pelatih asal Spanyol tersebut menambahkan bahwa timnas Portugal bakal berusaha untuk membantu CR7 merebut supremasi tertinggi di sepak bola internasional tersebut. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!